Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtassa qauman li mahabbati wa qama qauman li hidmatihi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji bagi Allah yang telah memelihara ia untuk mencintai dan mendirikan ia akan kaum yang lain untuk berkhidmat kepadanya. Salawat dan salam atas semulia Nabi dan Rasul, junjungan dan penghulu kita Nabi yang sangat dipercaya, dan atas keluarga dan sahabatnya sekalian. Adapun sebelum kita membaca manaqib wali-wali Allah sebagaimana disebutkan di dalam manaqib Syekh Said Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan berkat dan imdad dari mereka, dan hendaklah kita menjauhi dari berburuk sangka kepada mereka karena mengakibatkan jauh daripada mendapat berkat dan imdad dari mereka sekalipun kita sudah berkhidmat kepada mereka 100 tahun lamanya. Dan telah diriwayatkan bahwa manakala dibaca manaqib orang-orang saleh dan para wali Allah, maka akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Maka kita mengharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan membaca manaqib ini Allah Ta'ala akan menurunkan rahmat yang luas kepada kita sekalian. Sebelum kita membaca riwayat atau manaqib Tuan Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Guru Sekumpul, maka di sini saya Muhammad Hasnan ingin memohon maaf apabila ada kesalahan ataupun yang disengaja atau tidak sengaja dalam membaca manaqib ini. Kemudian ulun ingin membacakan nasab Guru Sekumpul. Dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manap bin Muhammad Saman bin Muhammad Said bin Abdullah bin Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan adapun dari pihak ibunya adalah Masliyah binti Safiyah binti Muhammad binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Alimul Allamah Khalifatu Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka berkumpul nasab orang tuanya pada keturunan yang kelima, yaitu Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid, dan adalah ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu anhu diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Dan juga ketika itu radhiyallahu anhu ibunya sedang mengidam ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah Ta'ala keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga ketika keinginannya sesudah tiada lagi manakala ia bangun daripada tidurnya. Jadi ibunya pas mengandung anaknya itu mengidam ingin memakan buah-buahan atau sejenis makanan yang lainnya, maka Allah anugerahkan, Allah berikan ketika mimpi. Maka ketika bangun sudah kada dirasa lagi hendak yang diinginkan beliau. Kemudian
ketika mendekati masa kelahirannya radhiyallahu anhu itu, pada waktu itu negara dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajahan Jepang sudah memasuki negara Banjar, dan untuk mendapatkan keamanan maka kedua orang tuanya radhiyallahu anhu itu keluar dari kampung Keraton ke kampung Tunggul Irang seberang menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya yang bernama Sapiyah, dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Kemudian dan adalah radhiyallahu anhu itu pernah pula bermimpi bertemu dengan dua cucu Rasulullah, yaitu Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, yang membawakan baju jubah putih lengan lengkap dengan surbannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepadanya radhiyallahu anhu itu, serta memberi nama oleh keduanya akan dia dengan nama Zainal Abidin atau perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Dan bermula orang yang pertama mengajarkan serta membimbingnya radhiyallahu anhu itu adalah orang tuanya dan neneknya sendiri yang mengajarkan radhiyallahu anhu itu ilmu tauhid dan ibadah dan akhlakul karimah serta membaca Al-Quran. Dan adalah di masa itu pula pernah ditawari oleh neneknya dua pilihan antara mohon maaf, kita lanjutkan pembahasan karamah-karamah beliau. Di antara karamahnya adalah yang paling besar yaitu istiqomah dalam berbakti kepada kedua orang tuanya dan guru-gurunya, dan juga istiqomah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya serta mengajarkannya. Mungkin ini sedikit yang dapat ulun bacakan, karena banyak lagi yang masih ada di dalam kitab ini. Mohon maaf salah dan khilaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.